Bursa Efek Indonesia atau BEI menetapkan ketentuan rinci terkait pemenuhan free float emiten, di mana implementasi dilakukan dengan masa transisi sesuai kondisi masing-masing perusahaan. Langsung saja untuk memulai BEI menyusun kebijakan pemenuhan free float berdasarkan kelompok kapitalisasi pasar dan posisi free float per tanggal 31 Maret 2026. Untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas 5 triliun rupiah dan free float di bawah 12,5% akan diberikan waktu 1 tahun untuk mencapai free float hingga 12,5%. Selanjutnya, perusahaan tersebut wajib mencapai 15% pada akhir tahun kedua atau di bulan Maret tahun 2028. Sementara itu, perusahaan dengan kapitalisasi di atas 5 triliun rupiah dan free float antara 12,5% hingga hampir mencapai 15% akan diberikan waktu 1 tahun untuk mencapai 15%. Sedangkan untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah 5 triliun rupiah diberikan waktu 3 tahun untuk memenuhi ketentuan free float 15%. Secara umum, penyesuaian peraturan 1A yang berlaku pada 31 Maret kemarin dilakukan terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15% untuk seluruh perusahaan tercatat. Yang kedua, penyesuaian persyaratan free float saat IPO dengan tiering menjadi berbasis kapitalisasi pasar dan ditingkatkan menjadi minimal 15%, 20% dan 25% untuk IPO baru. Dan ini langsung berlaku. Yang ketiga adalah penguatan definisi dan kriteria dari free float itu sendiri. Yang keempat adalah penambahan kewajiban terkait sertifikasi kompetensi bagi penyusun laporan keuangan di perusahaan tercatat. Dan yang kelima adalah peningkatan kapasitas dari direksi, dewan komisaris, dan komite audit melalui pendidikan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya kita fokuskan pada aspek likuiditas, Bapak Ibu, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan kualitas transparansi dari perusahaan tercatat